Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Simanjuntak dengan NIM 122320115. Pada PowerPoint presentasi berikut adalah hasil kerja praktek saya sendiri yang berjudulkan analisis penyebab utama gangguan jaringan distribusi di bawah UID Lampung yang telah saya lakukan di PT PLN Persero UPDOD Lampung dengan waktu pelaksanaan 10 Juni sampai 10 Juli 2025. Untuk UID sendiri adalah unit induk pelaksana yang menaungi beberapa unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 yang ada di Lampung sendiri. Adapun outline pada PowerPoint berikut adalah pendahuluan, proses pelaksanaan kerja praktik, tugas khusus, metodologi kerja praktik, hasil dan analisis, dan juga penutup. Dimulai yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan profil perusahaan di mana unit pelaksana di bawah PT PLN Persero atau unit induk distribusi UID Lampung yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan, dan memantau sistem operasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah 20 kV di seluruh provinsi Lampung secara real time. Untuk struktur perusahaan sendiri terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu bagian perencanaan, merancang sistem operasi distribusi supaya target keandalan tercapai, kemudian yang kedua bagian fasilitas operasi, ketiga bagian operasi sistem distribusi, dan yang terakhir adalah bagian pemeliharaan. Sedangkan untuk 3 seksi pendukungnya adalah unit pengadaan, kesehatan dan keselamatan kerja K3, administrasi umum yang menangani urusan administratif dan dokumen. Dilanjut dengan latar belakang di mana ketika terjadi gangguan jaringan tersebut pasti adanya namanya SAIFI atau mengukur beberapa kali pelanggan mengalami padam, dan juga SAIDI sebagai mengukur beberapa lama pelanggan mengalami padam sehingga meningkatkan ENS atau mengukur beberapa banyak energi listrik yang tidak tersalurkan akibat padam itu sendiri, sehingga perlunya untuk menganalisis penyebab utama gangguan jaringan distribusi tersebut. Kemudian lanjut ke tujuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab gangguan dan menganalisis pola penyebab gangguan di masing-masing unit pelaksana atau UP3 di bawah UID Lampung, dan yang kedua adalah menyusun skala prioritas penanganan berdasarkan hasil analisis. Kemudian dilanjutkan dengan flowchart pelaksanaan kerja praktik, di mana yang pertama adalah pengenalan perusahaan, studi literatur mengenai sistem distribusi, SCADA dan Kepoin, di mana SCADA adalah sistem pemantauan dan pengendalian jarak jauh yang ada pada suatu software SmartView berfungsi menampilkan status peralatan kelistrikan. Kemudian ada AppKepo, di mana ini adalah aplikasi pemeliharaan Kepoin dengan sistem pengelolaan data gangguan yang terhubung dengan SCADA itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisis penyebab gangguan, penyusunan skala prioritas, dan juga penyusunan laporan kerja praktik. Kemudian di sini adalah logbook proses pelaksanaan kerja praktik yang telah saya lakukan selama 1 bulan penuh. Yang pertama adalah pekan pertama 10 Juni sampai 13 Juni, pengenalan perusahaan, diskusi terkait tugas dan proyek, kemudian adalah studi literatur. Pekan kedua 16 Juni sampai 20 Juni adalah studi literatur terkait tugas, pengenalan struktur organisasi, dan juga belajar tentang SCADA itu sendiri. Kemudian pekan ketiga adalah pengenalan gudang, pengenalan komponen dalam PLN. Pekan keempat adalah diskusi dengan mentor, belajar mengambil data dan mulai mengumpulkan data. Untuk pekan kelima, saya mulai mengolah data dan juga pembuatan laporan serta adanya perpisahan dengan PLN itu sendiri. Kemudian di sini adalah hasil dan pembahasan, di mana data yang telah saya dapatkan dan telah saya kumpulkan selama kerja praktik. Data ini berasal dari sistem SCADA dan rekapitulasi melalui software AppKepo yang kemudian saya catat dalam sebuah Excel untuk seluruh kejadian gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi 20 kV di wilayah kerja UID Lampung. Dari hasil rekapitulasi sendiri, terjadi total gangguan selama bulan Juni 2025 sebanyak 783 kasus gangguan. Setelah data mentah saya dapatkan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau mengklasifikasi gangguan tersebut ke dalam 2 kategori utama, yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Setelah diklasifikasikan, data tersebut saya visualisasikan ulang dalam bentuk diagram lingkaran. Dari hasil visualisasi ini terlihat jelas bahwa 2 penyebab terbesar, yaitu faktor tidak ditemukan dan juga faktor akibat gangguan dari binatang. Kemudian saya juga melakukan analisis per wilayah kerja UP3. Dari analisis tersebut, UP3 Kota Bumi dan Tanjung Karang mengalami dominasi gangguan kategori yang tidak ditemukan, sementara UP3 Metro dan Pringsewu justru lebih banyak mengalami gangguan akibat binatang. Gangguan-gangguan tersebut menyebabkan padamnya listrik,
tapi juga berdampak langsung pada dua indikator utama keandalan jaringan, yaitu SAIFI, frekuensi rata-rata pelanggan mengalami padam, dan juga gangguan binatang membuat SAIFI meningkat karena padam sering terjadi berulang-ulang. Kemudian saya menyusun tabel berdasarkan hasil klasifikasi penyebab gangguan terbesar di tiap wilayah UP3 serta dampaknya terhadap indikator SAIDI dan SAIFI. Tabel ini merupakan ringkasan dari hasil analisis gangguan yang saya lakukan berdasarkan data Apkepo dan juga SCADA. Untuk Kota Bumi dan Tanjung Karang, gangguan terbesar adalah gangguan tidak diketahui sehingga menyebabkan dampak SAIDI meningkat. Artinya durasi padam menjadi lama karena petugas butuh waktu lebih panjang untuk mencari titik gangguan. Sedangkan di Metro dan Prinsewu, penyebab utamanya adalah gangguan akibat binatang yang menyebabkan SAIFI meningkat, artinya frekuensi padam menjadi sering. Dan frekuensi padam tinggi juga sangat berpengaruh terhadap keandalan sistem. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap 783 kasus gangguan yang direkap operatornya melalui aplikasi Apkepo pada Juni 2025 menunjukkan bahwa 89,40% gangguan didominasi oleh faktor eksternal. Dua penyebab kritis yang paling dominan adalah gangguan tidak ditemukan dan gangguan binatang. Akibat binatang dominan di UP3 Metro dan Prinsewu, sementara gangguan tidak ditemukan menjadi masalah utama di UP3 Kota Bumi dan Tanjung Karang. Kemudian, skala prioritas penanganan harus diarahkan berdasarkan pola risiko spesifik wilayah untuk efektivitas yang optimal. Prioritasnya adalah pemasangan pelindung isolator dan alat penghalang panjat di UP3 Metro dan Prinsewu untuk memitigasi hewan serta audit prosedur pelacakan dan investasi fault indikator di UP3 Kota Bumi dan Tanjung Karang untuk mengatasi tingginya kasus tidak ditemukan. Terima kasih.